Masih ingat dengan musik tengkorak yang membuat bulu Roma berdiri? Nah, episode Mozaik Islam kali ini akan bertemu nih langsung dengan pimpinan sekaligus vokalis dari band Tengkorak. Muhammad Haryadi Nasution adalah salah satu personil dari Tengkorak. Langsung aja yuk kita berbincang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa kabar pemirsa sahabat Islami? Wah, ketemu lagi dengan Eko Bando dalam sebuah acara Mozaik Islam. Sahabat Islami, bicara tentang grup metal atau aliran grindcore, hardcore segala macam itu pastinya identik dengan yang namanya kekerasan, identik dengan namanya pukul memukul, drugs dan segala macam. Tidak dengan band satu ini. Hari ini kita akan bicara dengan seorang vokalis band metal Indonesia yang sudah melegenda dan juga sudah dikenal di luar negeri, yaitu namanya bandnya Tengkorak. Dan sekarang kita ketemu dengan Bang Ombat. Woi, bagaimana tentang Tengkorak, bagaimana tentang musiknya, kita akan bicara langsung saja dengan Bang Ombat. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat ya Bang? Alhamdulillah. Bang, tadi di awal Eko Bando udah menjelaskan tentang masalah band metal sendiri. Ini pengen tahu awal terbentuknya Tengkorak, terusnya filosofi nama Tengkorak pasti ada filosofinya dong. Iya. Pasti kira-kira. Awal mulanya kita namanya tahun 90-an ya, 91 itu kita namain Skal, bahasa Inggris. Cuman orang manggil apa kalau kita ikut acara event-event itu Skal, apa dibacanya mereka school jadinya, school. Oh, sekolah ya. Nah, akhirnya sekali dua kali. Jadi udah kita bahasa Inggrisin berubah tahun 93 tuh. Tengkorak gitu. Kalau filosofinya sendiri ya apa ya? Biar serem aja sebetulnya. Waktu itu kan karena emang gaya-gayaan biar kelihatan sangar kan gitu. Yang paling apa nih yang sangar ya Tengkorak lah. Gitu. Ngomong masalah genre musik. Abang sendiri sekarang Tengkorak ini genrenya di mana sih, Bang? Metalnya seperti apa sih? Genre musiknya kita sih grindcore ya. Grindcore. Lebih ke arah political grindcore sih, emang. Jadi tema-temanya tuh kritik sosial, terus tentang kehidupan dan sebagainya gitu. Oke, Bang, ini perjalanan karir Abang nih, Bang. Dari misalkan band ini terbentuk, apakah memang awalnya Abang suka dengan grindcore-nya sendiri atau perjalanannya seperti apa nih? Perjalanannya sih kalau saya pribadi ya apa ya, kebetulan gitu loh. Jadi dulu kakak kan beli kaset metal ya, yang paling besar. Zaman pita dong, zaman kaset. Beli kaset metal itu, dia beli kaset tujuannya sebetulnya band lain, tapi ternyata malah kebeli metal gitu. Karena sengaja. Karena gambarnya sama, gambar-gambar Tengkorak juga. Akhirnya dia waktu itu beli kaset metal, terus dia denger, wah kok gini gitu. Akhirnya kita dapat hibahan dia dah. Dapat hibahan, saya juga tadinya nggak tahu kan, saya dengerin aja. Dan lama-lama kok, wah enak juga nih musiknya, keras kan. Boleh dicontohin nggak sih sedikit gimana sih kalau misalkan seorang vokalis dari grindcore itu nyanyi kayak gimana sih? Biar pemirsa sahabat Islami yang belum asing denger nama metal, biar tahu juga. Boleh sedikit Bang? Ya kalau untuk musiknya kan kayak drumnya kan super cepat ya, hypercan gitu, double pedal dan gitarnya raw ya, terus berantakan lah kesannya gitu. Kalau vokalnya groove. Kayak gimana Bang? Boleh tahu Bang? Gitu-gitu dah. Pokoknya low grunting gitu loh. Jadi yang paling rendah suara itu yang kita keluarin, tapi versinya dengan power yang kuat gitu. Suara rendah tapi dengan versi power yang kuat gitu. Ini artinya butuh skill ya Bang? Dalam vokalis seperti ini butuh skill berarti ya? Ya kalau misalnya nggak bisa batuk darah emang. Subhanallah. Nah, karena kan terus-terusan dipaksa untuk keluar itu kan, keluar suara yang deep gitu. Nah ini kok bisa sampai sekarang suaranya enak didengarin seperti apa nih? Ya karena kita kan latihan gitu loh, latihan dan ada tekniknya gitu. Oke, subhanallah. Bang, baik. Nah ini kalau misalnya bicara tentang kebiasaan anak band, khususnya band metal ini sendiri kan, pasti band ini dulu dicap orang sebagai salah satu implementasi dari sebuah kekerasan. Karena pasti kalau misalkan dengar musik Abang pasti wah ada kebiasaan-kebiasaan buruk. Bagaimana Abang memandangnya? Sebetulnya sih tergantung kita lagi, kembali lagi ke konsep bandnya itu maunya seperti apa ya. Tapi paling enggak gini, kita ini kan setelah habis ngeband kan ada kehidupan lain ya. Yaitu ada keluarga kita, kehidupan yang normal seperti biasa gitu loh. Jadi ya kita nggak usah berlebihan lah.
Karena kan yang berlebihan itu kan dibenci Allah ya. Oke. Jadi ya mungkin ya kita kembali normal, terus seperti biasa, ada yang kuliah, ada yang sekolah, ada yang aktivitas kerja gitu, itu kembali lagi gitu. Jadi nggak boleh terbawa-bawa terus mentang-mentang metal, terus akhirnya kita jadi berlaku seakan-akan hidup ini selalu dengan penuh kekerasan dan sebagainya. Enggak. Subhanallah, luar biasa nih. Baru kali ini bicara dengan anak metal, tapi kok alim banget ya. Baik, sahabat Islami, pasti penasaran ya dengan Bang Ombat ini, sosok yang begitu sangar, tapi ternyata lebih santun bicaranya. Jangan kemana-mana, setelah kondisi ikhlas seperti ini, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Bang Ombat, ini pertanyaan yang cukup menarik nih. Artinya saya mewakili pemirsa yang belum mungkin mengerti dengan band ya. Band Abang ini kan genrenya identik atau kebanyakan lah ya. Kebanyakan orang menilainya sebagai musik yang dengan irama yang keras. Terusnya pastinya ada kekerasan unsur di dalamnya. Ada unsur yang udah gak ada masa depannya segala macam. Bagi Abang gimana kok bisa memilih genre ini sebagai musik Abang? Ya sebetulnya kan itu sangkut pautnya dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Sebetulnya band itu cukup ya ngeband aja gitu. Karena kan budaya dari ini kan musik ini kan dari barat. Yap. Kita serap yang bermanfaat, yang baik. Iya. Jadi yang nggak baik jangan diikutin kan gitu. Nah kita ini musik grindcore ini kan justru mainnya cepat ya. Kalau kita ada maboknya atau narkoba ada di situ, justru malah nggak konsen, malah lemah gitu loh. Makanya kayak main drum itu semua tangan dan kaki main, dan konsentrasi kita harus di situ, gitu loh. Kalau nggak gitar kemana, drum kemana, vokal kemana. Makanya butuh konsentrasi tinggi justru main musik Fokusnya cepat. ya. Nah di situ kita melatih apa sih yang harus kita siapkan. Pertama disiplin, ya nggak? Harus disiplin. Kita kalau kebiasaan kita juga buruk kayak minum-minuman keras dan apa itu lama-lamaan power kita juga turun pasti. Oh, turun dengan otomatis ya? Hancur-hancuran. Makanya banyak ada yang kena ginjal, ada yang sakit kuning lah apa karena kehidupannya tuh jelek gitu loh. Nah, kita ini jangan sampai ini kan musik ini kan jadi sebuah penjajahan secara budaya ya. Mantap. Iya kan? Karena kan kita dijajah secara budaya. Oh, nih budayanya musiknya kayak gini kita harus mabok, apa perisek dan sebagainya. Enggak, padahal enggak. Kita kembali ke kita ini Indonesia, Bro. Gitu loh. Indonesia ini yang budaya punya filter ya. Ada filternya gitu loh dan negara itu melindungi masyarakat negaranya gitu loh di sini. Nah, termasuk musik. Jadi kalau masuk musiknya aja kita serap terus unsur positifnya bagus ya itu yang kita ambil. Oke, Bang, ini dengan kata lain misalkan Tengkorak sebagai pilot project nih buat teman-teman yang genrenya Abang nih, band Abang. Bagaimana Abang memberikan pesan kepada adik-adik Abang nih, band-band yang lain dengan kan oke lah kalau Tengkorak pendidikannya oke, segala macamnya oke. Kalau ada yang lain seperti apa Abang memberikan? Ya sebetulnya gini, kalau baik di kota besar maupun daerah-daerah gitu ya. Persepsinya tuh wah kalau udah main musik ya nggak penting lagi sekolah dan sebagainya. Enggak malah. Justru bikin lirik itu aja perlu pemikiran yang matang gitu loh. Jadi bukan bikin lirik asal sangar asal ini. Ya justru otak kita dipakai untuk di situ untuk membuat sesuatu hal yang bermanfaat gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak muda sekarang punya pola pikir yang instan dan sebagainya, justru kita belajar dari ini. Tengkorak itu kebentuknya emang nggak sengaja dan asal ngeband aja. Setelah kita berpikir ke depan sampai sekarang udah lebih dari 25 tahun Tengkorak. Ya emang harus kehidupan kita tuh justru band itu harus mendukung kehidupan kita juga sebetulnya. Nah makanya suatu saat ketika nanti kita band ini kita udah nggak ada ya, terus band ini masih ada albumnya apanya, mereka bisa mengenang bahwa musik is musik gitu loh. Jadi jangan dicampur baurkan bahwa di luar di luar negeri sana musik misalnya dijadikan sebuah kebiasaan yang buruk. Ini enggak gitu loh. Masih banyak sih unsur-unsur positif
yang sebetulnya bisa digali dari main band ini gitu. Subhanallah, Bang. Ini menarik banget dan menarik banget bagi saya juga pemirsa di rumah ya. Ini genre musik Abang kan relatif tidak bisa diterima di label major ya. Iya. Artinya harus independen. Mm-mm. Bagaimana kok bisa dijadikan, bisa nggak sih nih band ini sekarang ini ya, karena dengan aliran Abang dijadikan sebagai penghidupan? Sebetulnya gini, sangat berkaitan sekali sebetulnya ngeband dengan. Jadi tahun 97 itu aneh kan lulus kuliah. Lulus kuliah itu skripsinya itu perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam bidang musik dan lagu di Indonesia. Jadi kaitannya dengan setelah lulus kita kan penelitian ke label-label rekaman, terus ada distribusi juga. Nah dari situ kita ambil manfaat, kita serap manfaat itu. Sambil skripsi kita band tetap jalan gitu loh. Nah setelah lulus kita bikin label sendiri. Subhanallah. 11 April Record dulu. Ya kan. Nah terus kita bikin event sendiri. Event sendiri namanya kalau dulu itu setelah merger ya namanya 11 April Lian Mipro. Nah kita mulai bikin event independen. Contohnya kayak Jack Lot Jakarta Clothing Expo, salah satunya itu. Itu adalah hasil dari sambil kita kuliah, kita belajar itu. Jadi ada kaitannya sebetulnya. Jadi ngeband ngedukung event kita kita dukung mendukung band kita gitu. Jadi sebetulnya ada kaitannya gitu. Sama kayak do it yourself, bikin baju sendiri, produksi sendiri. Kita punya clothingan sendiri, Tengkorak punya clothingan sendiri. Jangankan baju atau clothingan yang merchandising kita. Albumnya sendiri kita distribusikan sendiri. Berapa negara? Katanya sampai 28 negara. 28 negara. Ya. Gimana aja, Bang? Karena gini, dulu kan masih pakai pos ya. Kirimnya ya. Kalau sekarang online ya gitu loh. Nah, sebetulnya kayak Ceko, negara-negara yang kita notabene-nya ya jauh dari pengetahuan kita ya. Kayak kayak Ceko, Republik Ceko, terus atau Belarus. Pecahan Soviet itu. Itu mereka sangat gandrung grindcore-nya Indonesia. Subhanallah, luar biasa. Jadi dari situ kayak kalau sekarang nih yang lagi tren itu di Jepang ya, Blood Bad Record itu kan dia ngerilis sampai piringan-piringan versinya Tengkorak tipe piringan hitam tapi playernya baru. Ini Bang, ini informasi sangat luar biasa. Ya. Ternyata sahabat Islami Tengkorak band metal Indonesia ternyata dihargai di luar negeri ternyata ya. Gitu, makanya. Bang, satu hal lagi nih Bang. Sekarang Abang sudah menjadi metamorfosis lah, artinya dengan umur, dengan usia yang makin bertambah, kedewasaan makin tambah. Abang menjadikan Tengkorak ini sebagai alat dakwah. Di mana dakwahnya, Bang? Ya itu dia tadi, maksudnya kita ngeband nggak mesti harus yang melulu yang negatif yang muncul di permukaan, enggak. Jadi dengan lirik yang kita sempurnakan ya, maksudnya liriknya mendidik, jangan melecehkan siapapun, atau liriknya menghina apapun, ya, atau setan-setan, kan banyak tuh setan dengan banjir darah lah, apa cerita di situ. Menarik. Itu yang kita rubah gitu loh. Katanya Abang juga merubah dengan gerakan ya, dari gerakan tangan seperti ini, Abang merubah dengan gerakan one finger. Dari apa nih? Dari event organizer kita yang kita undang dulu ya, band-band yang kita undang dengan event organizer ya saya bikin ini kita undang-undang tuh kita tanya langsung ke sumbernya gitu loh. Kenapa tuh Bang? Bahwa ini ada setan, kata ini dia. setan. Devil Horn. Jadi kan dari situ kita paham, oh berarti kita salah. Soalnya kita dulu gitu-gitu juga. Soalnya banyak juga Bang yang selfie yang kayak iya. Gitu Bang. Jadi Devil Horn. Iya, dia nggak ngerti. Sama kayak kita dulu, kita nggak ngerti. Nah justru inilah informasi yang harus kita sampaikan lagi. Jadi dakwah itu kan nggak mesti sosial gimana ya. Kalau kita memberitahu, saling memberitahu ya sama muslim bersaudara kita. Kita kasih tahu ini ternyata salam setan. Nah, apa ini Indonesia ini negara penyembah setan? Ya, kan ini negara beradab, negara yang mempunyai agama, gitu loh. Kita harus menghormati agama semua yang ada yang diakui di Indonesia gitu. Nah, tapi dengan adanya musik salam setan ini kayaknya merebak tanpa sadar gitu loh. Menjadi simbol kayak hipnosis juga jadi kayak dia buat gini-gini tuh itu simbol bahwa ini metal. Bahwa inilah metal. Enggak, ternyata kita tanya kayak Mitch Harris tuh gitarisnya Napalm Death, band pertama grindcore di dunia. Kita tanya, itu bukan metal, katanya itu satan. Sekte aliran sesat di sana gitu loh. Aliran satanisme. Makanya kita informasikan ke sini. Ya kalau kita untuk muslim one finger movement. Salam tauhid, la ilaha illallah
Muhammad Rasulullah. Subhanallah, luar biasa. Pemirsa yang kemana-mana, sahabat Islami, penasaran kan dengan salam satu jarinya? Kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Ya pemirsa, sahabat Islami, kembali lagi dengan salam satu jari. Wah, luar biasa. Ini salam tauhid nih, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bang, ini menarik nih Bang nih. Nah, perkembangan Abang dengan salam satu jarinya ini, kenapa Abang dikampanyekan mulai kapan nih Bang salam satu jari ini? 2010 lah. 2010. Nah, waktu itu ada acara Urban Garage. Acaranya nggak besar, kecil, cuman di situ revolusi dunia underground. Revolusi dunia underground di Indonesia bukan, tapi seluruh dunia. Di seluruh dunia itu ada gerakan namanya One Finger Movement. Jadi merubah kita, yang tadi seperti ini, merubah seperti ini. Budaya satanisme menjadi salam tauhid kalau untuk kita. Nah, ternyata di kawan-kawan musik juga yang lain juga setuju. Di luar kawan-kawan yang muslim ya. Itu setuju. Gue juga bingung kenapa mereka setuju. Ternyata ketika kita melakukan manggung-manggung di daerah gitu, kayak di mana-mana daerah pelosok tanah air Indonesia ini, mereka bilang, Bang, kita setuju Bang dengan gerakan Abang. Kita udah menanti ini sebetulnya. Kenapa? Kita ini dari agama yang berbeda dengan Abang. Oh ya, tapi kita emang jadinya setuju karena apa? Emang bener juga kata dia. Identik dengan simbol-simbol yang dibalik-balik itu kan? Iya. Yang salib dibalik lah apa kalau black metal. Dengan adanya One Finger Movement dia bisa melawan. Dengan adanya informasi ini kita sampaikan salam satu jari. Mereka juga ikut salam satu jari. Padahal mereka bukan muslim. Dia bilang, Bang, kita sila pertama Bang. Ketuhanan yang Maha Esa. Itu lebih gue bilang ke situ ya. Iya, makanya dengan Abang yang muncul begini One Finger Movement Bang, biar jadi ada option buat kita ini untuk jadi benar. Alhamdulillah, gue bilang kalau emang itu bisa bermanfaat buat ente. Ternyata dia pakai itu dan di daerah-daerah banyak gitu loh. Awal mulanya emang antipati. Kok ada kaitannya dengan musik grindcore dengan Islami dan sebagainya, mau mengislamkan? Enggak. Kita cuma melawan budaya. Gitu loh. Memberikan patok budaya gitu ya. Budaya Indonesia ini punya agama gitu loh. Bukan negara satanisme gitu. Bang Ombat, setelah Abang memiliki One Finger Movement ini, efeknya apa Bang? Semakin banyak yang ngundang tengkorak atau merosot ke belakangnya? Durasinya berubah. Pertama berkurang, nggak ada sama sekali yang ngundang. Nah, akhirnya, ntar dulu, akhirnya dengan berjalannya waktu, langsung banyak. Sekarang di daerah-daerah yang kita belum pernah ke situ, kita datang. Yang lembah-lembah masuk, kita naik pesawat kecil-kecil itu, goyang semua badan kita, naik pesawat itu. Kita nggak tahu itu daerah mana, tapi diundang kita main di situ. Nah, berarti katanya ngomong-ngomong pernah punya pengalaman menarik nih dengan musik Abang bisa menjadi inspirasi buat orang-orang. Salah satunya apa Bang yang bikin berkesan Abang jadi bangga dengan musik ini bisa menginspirasi orang, apa kira-kira? Pengalamannya ada pengalaman seperti itu? Banyak sih pengalaman. Salah satunya Bang? Salah satunya gini, mereka taunya kita di Jakarta ini main musik dengan minuman keras atau narkoba gitu loh. Di daerah pikirannya wah udah gila. Kalau narkoba tuh udah keren gitu. Begitu kita datang ke sana, kita nggak ada gitu loh. Gue ngerokok aja enggak kan gitu. Jadi mereka nanya, image-nya tuh udah kita tuh mengerikan gitu loh. Betul. Begitu sampai sana kita semua sholat, kita minta ini, terus mereka siapin menjamu kita lah namanya, kita dijamu ya namanya. Tamu ya kan? Oh ini artis dari Jakarta dijamu. Terus kita nggak nolak itu semua gitu, yang haram-haram itu kita tolak. Mereka bingung gitu, loh Bang, di sini malah kirain Abang ngeri di sana gitu. Ternyata enggak gitu loh. Nah makanya di situ mereka yang kita terharunya lagi, sebelum kita pulang acara event udah selesai, itu mereka sadar bareng-bareng itu sampai mandi pagi-pagi. Menjelang sholat subuh tuh mereka dimandiin pagi-pagi. Ada program untuk penyembuhan narkoba gitu loh. Mereka sendiri ngaku gitu, ayo nih kita, berarti kan di sini
salah informasi sebetulnya. Hmm. Itulah yang dibilang dakwah itu, maksudnya nggak mesti aneh gimana gitu. Dakwahnya kita beritahu aja bahwa nggak ada kaitannya narkoba dengan musik itu harus seiring kawin dia sejalan gitu. Enggak. Justru nggak boleh gitu loh. Artinya di luar sana sedang mengalami gagal paham dengan Gagal musik. paham dengan musik gitu loh. Oke. Justru kita harus konsentrasi, hidup sehat ini kan. Kita kan latihan olahraga juga. Oke, Bang, tadi kan pengalaman yang menginspirasi fans Abang kan. Ya. Kalau pengalaman buruk Abang selama bermusik dengan Tengkorak, apa Bang? Dulu itu gue nggak pernah sholat bro. Jadi nggak peduli gue. Maksudnya nggak apa ya? Nggak ada hati gue tuh gimana gitu. Ada sisi Tuhan tuh nggak ada. Tergelitik gitu. Iya, pokoknya ya abis latihan, band apa ini nggak ada urusan sama itu gitu loh. Nah makanya begitu pas waktu itu sama-sama rekaman kita. Sama-sama rekaman di Jakarta ada Nasid, band Nasid itu. Namanya Ijatul Islam. Itu band Nasid gitu. Dia main musik Nasid. Nah kita rekaman bareng sama dia, jadwalnya kebetulan berbarengan. Dari situ kita diceritain sama dia tentang perjuangan rakyat Palestina di situ. Ada anak kecil ditembak, padahal kan nggak ada masalah gitu. Kalau anak kecil jalan-jalan itu ditembak dan foto-fotonya dikasih lihat ke kita. Dan selalu nih orang kok keluar dari studio tapi belum kelar gitu. Dengan sholat berjemaah, keluar sholat berjemaah. Jadi kita jadi gimana gitu. Pertama kita ngelihat, aduh, lama-lama sampai rumah kita mikir gitu. Wah, dia aja. Kalau kita kan bablas terus kan. Padahal ngebandnya sama ya. Ya, sama kita ngeband juga lagi rekaman. Dia juga lagi rekaman. Cuman dia kok keluar terus. Ada gitu. waktu buat Tuhan gitu. Iya keluar. Gitu. Lama-lama kita, dia biasa kan nanya-nanya kan. Dan mereka nggak langsung menjudge. Wah ente harus enggak. Ya mudah-mudahan hidayah dapat ini. Gitu malah didoain. Ya, udah, kita malu sendiri kan. Dan kita pulang masing-masing itu dengan berpikir gitu loh. Iya apa yang kita cari gitu. Udah dari situ kita mulai. Ya pelan-pelan dapat informasi perjuangan rakyat Palestina. Dalam keadaan perang pun mereka masih sholat gitu. Itu yang diceritain sama mereka dan itu sangat menampari hati kita. Apalagi kita di Indonesia yang kebebasan beragamanya dijaga oleh negara ya. Iya. Kita malah membuang kita membuang hak kita gitu. Iya. Bang, ini terakhir nih Bang nih. Apa harapannya mungkin pemirsa sahabat Islami yang sedang deman-demani dengan musik, tips-tips Abang atau pesan-pesan Abang buat pemula kita nih, adik-adik kita, apa pesannya Bang? Pesannya cuma satu lah. Kita main band ya udah nggak ada masalah main band gitu loh. Kalau itu hobi apa segala macam. Tapi jangan ikut budaya yang dilarang oleh agama kita, ya kan, satanisme dan sebagainya. Dan jangan lupain sholat. Udah itu. Bang, kegiatan Abang selain ngeband apalagi sih Bang yang mungkin bisa sahabat Islami tahu? Ya saya kebetulan ketua umum LBH Muslim Indonesia. Oh. Terus saya ketua Ikatan Advokat se-Provinsi Banten. Subhanallah. Saya guru besar bela diri Onasi, Olah Napas Inti Indonesia. Terus saya direktur utama PT 11 April Lian Mipro. Terus saya juga vokalis Tengkorak. Jadi multi dia. Terima kasih banyak Bang Ombat, luar biasa. Sahabat Islami sangat luar biasa sekali ya. Bahwasannya hari ini kita belajar dari seorang Ombat vokalis Tengkorak. Hidayah datangnya itu dari mana saja. Dengar rekaman, hidayah itu datang. Mengundang hati ini untuk mengenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita belajar dengan sosok seorang Ombat, seorang vokalis yang genrenya greencore, tapi subhanallah santun hatinya karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya saya Eko Bando mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Oh ya, satu lagi saya lupa, kalau misalnya Anda ingin mengirimkan saran kritik bisa follow di Twitter @bandoeko. Sekali lagi @bandoeko. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Hasbunallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bang. Luar biasa.